Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Korban meninggal kebakaran gudang LPG di Denpasar bertambah menjadi 16 orang. Seluruh SMA dan SMK di Bali wajib membuka posko PPDB untuk membantu orang tua calon siswa. Umat Islam di Denpasar melaksanakan tradisi ngejot saat hari Idul Adha. Perilaku melanggar hukum yang dilakukan wisatawan asing di Bali semakin sering terjadi, bahkan bisa mengancam nyawa orang lain. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno Jumat pekan lalu meminta agar pelaku dijatuhi sanksi tegas agar bisa menimbulkan efek jera bagi wisatawan asing lainnya. Salah satunya adalah dengan melarang pelaku mengunjungi seluruh tempat wisata alias masuk daftar hitam kunjungan ke Indonesia. Namun dia meminta bagi wisatawan yang tidak mengetahui norma atau adat istiadat di suatu daerah, ia meminta Pemkab melakukan sosialisasi ke para wisatawan. Kita harus memastikan bahwa Bali dan destinasi lainnya ini adalah destinasi yang walaupun kita terbuka mengundang para wisatawan, tapi begitu sampai sini harus patuh dengan hukum kita. Harus mengikuti adat istiadat kita. Dan untuk yang belum tahu kita sosialisasikan. Tapi kalau yang sudah tahu terus melanggar, ya harus kita berikan sanksi. Wisatawan asing semakin hari semakin sering melanggar peraturan di Bali, bahkan tindakannya bisa membahayakan orang lain. Terakhir adalah kasus wisatawan asal Inggris yang membawa kabur truk dengan ugal-ugalan hingga ke Bandara Internasional Ngurah Rai. Kejadian ini membuat heboh karena mengancam nyawa orang lain di jalan raya. Ada Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Sesuai dengan petunjuk teknis PPDB tahun ini, seluruh sekolah SMA dan SMK wajib membuka posko PPDB untuk membantu orang tua calon siswa mendapatkan informasi sekolah. Di salah satu SMKN di Kabupaten Bangli, posko PPDB ini sangat membantu calon siswa, sehingga banyak yang datang untuk mencari informasi meskipun pendaftaran tetap dilakukan secara daring. Hingga saat ini ada ratusan calon siswa baru yang sudah memanfaatkan posko PPDB. Mereka sebagian besar menanyakan seputar tata cara pendaftaran online, jalur pendaftaran, syarat pendaftaran, serta daya tampung sekolah. Tahun ini SMKN Bangli juga sudah menyediakan 11 rombel dengan target siswa baru sebanyak 200 siswa. Tentunya target tersebut sesuai dengan fasilitas dan sarpras yang dimiliki. Benar-benar posko itu maksimal kami berikan penuh kepada calon siswa. Masalah urusan nanti dia memilih sekolahnya di mana, bagi kami itu tidak masalah. Karena apa? Karena namanya suatu pilihan atau hak seseorang itu kita tidak boleh memaksakan. Yang terpenting pengabdian kami sebagai guru tentunya di jenjang pendidikan SMK adalah memberikan yang terbaik untuk calon siswa. Minimal informasinya nyampe, mekanisme pendaftaran dia tahu, sehingga tidak ada kekeliruan dalam proses pendaftaran online tersebut. Untuk pendaftaran pada jalur afirmasi dan inklusi dibuka mulai 19 sampai 29 Juni dan jalur perpindahan tugas orang tua, jalur sertifikasi prestasi, jalur zonasi serta jalur ranking nilai rapor akan dibuka pada tanggal 26 sampai 29 Juni 2024. Diharapkan proses PPDB tahun 2024 bisa berjalan lancar sehingga seluruh generasi muda mendapatkan pendidikan maksimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.
Pemkab Buleleng Selasa lalu menggelar panen cabai perdana di hutan kota Singaraja. Sebanyak 100 kg lebih cabai berhasil dipanen dari hutan kota yang terletak di Kelurahan Banyu Asri, Kecamatan Buleleng. Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra juga ikut memanen cabai yang kemudian disalurkan ke pasar tradisional di Buleleng. Hutan kota ini dibuka Pemkab Buleleng pada bulan Maret 2024. Lahan seluas 2 hektar itu kemudian ditanami sejumlah komoditas penyumbang inflasi seperti cabai, terong, dan tambak ikan mujair dan nila. PJ Bupati Buleleng Ketut Lihat Nyana mengatakan, fokus penanaman adalah cabai karena komoditas ini merupakan salah satu penyumbang inflasi. Cabai kemudian akan dijual ke pasar tradisional dengan harga yang lebih rendah dari harga yang dijual petani. Cabai juga merupakan satu komoditas yang sering memberikan sumbangan terhadap inflasi. Oleh karena itu dalam memanfaatkan lahan kita prioritaskan dulu nanam cabai. Nah sekarang ini harga cabai di pasaran 30.000, tetapi di sini kita jual 25.000. 5.000 selisihnya. Sehingga benar-benar sampai di pasar, karena ini kan dari PD Swatandra selaku optaker nanti sama PD Pasar pasti tidak boleh menjual di atas 30.000, harus di bawah, sehingga petani daya belinya bisa meningkat. Nantinya selain cabai, Pemkab Buleleng juga akan menanam tomat di lahan tersebut. Hal ini karena tomat juga disebut sebagai penyumbang inflasi. Selain itu, hutan kota ini akan menjadi tempat edukasi bagi siswa untuk mengenal tanaman. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.